الجبار العنيد والداعين ذي باب من شر كل شر انك على كل شيء قدير. اللهم حيثنا بتقوى والاستقامة وعيدنا وجمتنا لهم في الحل والمال انك سميع دعاء. وصل اللهم بجلال بجمالك على سيدنا وعلى اله وصحبه اجمعين ورزقهم لهم توبة الله وباتنا يا ارحم الراحمين. بفضل سبحان ربي ذات ما يصفون سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين ومتعنا بعلومه في صحة وعافية والسلامة وجزاء شريف عن المترجم خير جزاء في الدنيا وفي الأخرى إلى قوله halaman 15 di tengah. Makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah atau kesaksian bahwa Nabi kita Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu adalah aku tahu. Maksudnya pengertiannya asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Arti daripada wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah maksudnya aku tahu dan hati meyakini secara pasti, dan aku ucapkan kepada orang lain dengan sebenarnya bahwa junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusannya untuk seluruh makhluk. Benar dalam semua yang beliau sampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi seluruh makhluk untuk membenarkan dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Haram mendustakan dan menentang beliau. Jadi makna daripada syahadat Rasul, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita meyakini, ya, dalam hati kita, kemudian kita ucapkan dengan muntung kita, dan kita yakini dengan hati kita. Maksudnya untuk mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian hati kita meyakini bahwasanya nampak dalam hati kita seluruh alam semesta ini adalah, ya, bagian merupakan keberkatan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud pandangan hati. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, muntung kita, hati kita bersyahadat, ya, ketika apa yang kita lihat, ingat semuanya ini adalah keberkatan Nabi Muhammad SAW. Kita makan, mau makan berkata Rasulullah. Kita minum berkata Rasulullah. Kita melihat berkata Rasulullah. Mendengar berkata Rasulullah. Berbicara berkata Rasulullah. Berjalan berkata Rasulullah. Beribadah berkata Rasulullah. Hadir menyesalih berkata Rasulullah. Baca Quran berkata Rasulullah. Berzikir berkata Rasulullah. Berbuat kebaikan berkata. Pokoknya semua yang ada di dalam semesta, iya, kita yakini semuanya adalah merupakan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya orang bersyahadat dengan hatinya. Nah, kita kan alih gitu ya, ada tembus hati kita syahadat kita ini dimuntung aja berita. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Muntung mana hati oleh meyakini ya Allah. Ya, dengan izin pian ulun bisa beribadah. Dengan izin pian seluruh alam semesta ini terciptakan ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ulun meyakini bahwa keberkatan yang ulun mendapat nikmat sehat, keluarga sehat, urusan lancar, harta, rumah, mobil, kendaraan, pakaian, semua fasilitas kehidupan ulun, bahkan seluruh alam semesta ini adalah berkat Nabi Muhammad SAW. Jarang tembus hati kita, alih menembusakan nih
karena kita nih banyak dinding. Dinding banyak, dosa banyak. Dosa kadang menyambati orang, mata maksiat, apalagi wah ini kiriman sebelum Dajjal datang, dujailnya ada. Apa? Ini HP. HP itu katanya. Matanya satu ada. Di atasnya ada. Dajjal itu matanya satu. Nah, jadi HP itu Dajjal. Kalau salah gunakan. Ya, kalau bisa HP kita salah gunakan, ya, zahirnya rami, hakikatnya bisa menjerumuskan kita ke maksiat, bahkan ke nerakanya Allah Subhanahu. Kalau salah gunakan, kalau kita gunakan dengan kebaikan, maka itu bagus, dapat pahala. Ini acara untuk merekam, dapat pahala untuk mengulang ilmu, untuk menghubungi keluarga, silaturahim, baik dengan telepon dapat pahala, silaturahim. Jadi kalau nonton tayang-tayangan yang dilarang Allah Ta'ala, mata kita memandang masuk ke hati, akhirnya itulah sebab hati kita ini kada tembus ketika mengucap dua kalimat syahadat. Maksiat. Kalau hati sudah rusak, untung akan kada bisa terjaga kada kawan. Untung ini ngalih berzikir. Bila mengoyak orang, mengadu domba, memfitnah, nyaman. Bila bawa salawat berat, ngantuk bawaannya. Ya, baca Quran laginya melihat aja yang Quran ngantuk udah sini. Apalagi membacanya. Ya setan. Kenapa? Hati yang rusak itu dikuasai oleh setan. Kenapa hati itu rusak? Karena lupa kepada Allah. Bacaannya syahadat hanya dimuntung saja. Ya, kada sampai. Kenapa? Karena hatinya ringan. Sebab apa? Mata tadi. Makanya pian orang-orang Yahudi itu pintarnya. Ini umat Islam dihancurkan secara langsung. Mali, mereka paling banyak di dunia ini. Kita kalah nih kalau perang pakai fisik, pakai senjata. Mereka kirim senjata yang langsung masuk ke rumah kita. Bahkan bisa masuk ke awak kita. Diandak HP di kantong. Tahu ini senjata Yahudi ini, senjata Yahudi. Yuk, kita kudu seperang pakai senjata. HP aja kita kirim. Nah. Ya kekanakan semalaman, nah orang tuanya nonton macam-macam. Tahajud kada, subuh lewat. Ya, pahala haji umrah kada dapat. Ya, pahala rezeki zahir batin kada dapat. Gara-gara apa? Nah, tadi Dajjal ini kirim. Hati-hati ya, jaga keluarga kita. Kita kudu ngurusi orang lain ya, bukan dilarang main HP, tapi ada waktunya. Allahu akbar, kada kedengaran lagi, kada menjawab lagi, mau HP langsung nenek halo, mau ajan aja kada kau menyahuti kita. Apalagi hati kita menyahuti ajan aja. Allah Akbar. Apalagi anak hati ini menyahut, siap ya Allah, Allah akan datang. Ya menjawab aja kulir. Apalagi hati ini tergerak langsung, siap ya Allah, Allah akan mendengar ajan, siap-siap. Nak mandi, nak bekami, nak ke WC, berwudu, dan untuk beribadah, siap kepersahapan untuk menghadapi ya. Ada kawa kita kayak itu ngalih. Ya ada urusan ini Dajjal dari kirimannya ya Allah, berat ya. La ilaha illallah. Makanya perlu untuk mencas hati itu, membersihkan hati kita itu adalah majelis-majelis ilmu. Yes, ilmu itu untuk membersihkan hati. Iya, bersihkan hati kita, berzikir bersama, diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Apalagi kita zikir, istighfar ada, salawat ada, ya tahlil ada, tahmid ada, subhanallah, semuanya ada. Ya, baca salawat sekali diampuni 10 keampunan. Ya. Apalagi istighfar, taibun, taubat ya Allah, cuma kita dimuntung aja tadi. Makanya latihan, la ilaha illallah, taubat ulun ya Allah, la ilaha ampuni ulun ya Allah, la ilaha illallah, ampuni dosa-dosa yang bisa menghijab hati ulun untuk ingat kepada Dia ya Allah.
Ampuni dosa ulun yang menghijab, hijab itu mendinding tembusnya hati ulun ini untuk ingat kepada kekasih pian Nabi Muhammad SAW. Pada ulun tahu ulun ini di dunia selamat dengan rahmat keampunan pian ulun kau mati dalam keadaan husnul khatimah di dunia ini. Dan ulun yakin 100% kalau Rasulullah kada memberikan syafaat ada selamat ulun di akhirat. Tapi kenyataannya ya Allah, ulun semua itu tidak ada ya Allah. Ada kawa hati orang kayak itu ya Allah. Ampuni ulun ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya aja kita, ya ulama guru-guru kita, tatib atas ini hatinya itu la ilaha illallah. Minta kepada Allah. Kapan lagi kita minta? Seorang mau dikabulkan. Makanya bila ya ulama menyuruh minta, ya minta. Kita menyebut nama Allah, Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Hanya di akhir zaman ini yang penuh fitnah, cobaan. Ya, Masya Allah. Hanya orang yang dikasihi oleh Allah, hanya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang bisanya selamat. Ya, Masya Allah. Apalagi fitnah yang mungkin secara zahir fitnah benci kepada ulama, benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW sudah menyebar di Kalimantan ya sudah. Ya, hati-hati jaga anak keluarga kita. Karena benci itu dengan orang biasa aja benci kan boleh. Ya kada. Kalau orang benar-benar benci karena Allah, pastinya akan menasihati, pastinya akan mendoakan. Kalau perbuatannya salah, kalau karena Allah bencinya, kalau karena Allah benci dengan perbuatan yang kada baiknya. Ada Habib kada baik, inya kada ketuju Habib kada baiknya itu, nah yang kada ketuju orangnya tetapnya doakan. Kalau bisanya nasihati, ini kada dijauhi, disambati, dilaknat, dipitnah. Wah, ini kalau sudah menepati batas, berarti itu orang yang, nah itu ya, anggota-anggota ya itu tadi dajjal kiriman. Ya, kiriman. Makanya HP ini pian yang beriman bisa kafir kalau kada berilmu megang HP. Yang tadinya cinta dengan orang-orang soleh, cinta para aulia, keluarga Rasul, timbulnya membenci gara-gara HP. Pada HP ini siapa HP ini? Ada. Makanya kita ada Al-Quran, ada hadis Rasulullah SAW. Makanya pian fitnah HP ini parah benar. Buku-buku agama nggak ada terbaca lagi sudah kayak kitab kayak ini nah. Orang di HP aja baca kitab. Padahal memegangnya dapat pahala, melihatnya dapat pahala. Beda dengan HP layar. Jangankan kitab Al-Quran udah terpejang lagi, lihat HP aja lagi. Ini sebenarnya ya ini untuk sarana darurat hanya pakai ini. Enggak ada darurat. Jangan memakai HP, mengurangi pahala kita. Ya, mengurangi pahala. Makanya HP ini harus benar-benar tadi. Ya, kita hendak mulia dunia akhirat kada dapat gara-gara HP semalaman. Makanya juga ulama HP ini diantara penyebab hancurnya umat Islam zaman sekarang ini. Jujur. Ya, orang-orangnya yang selamat. Ya, makanya orang-orang tua bahari mana hatinya bersih, ibadah malam nyaman, baca Quran semangat, zikir salawat, karena kada ada menguasai kada ada. Pas megang HP, tahajud kada lagi, baca salawat kada lagi, istighfar kada lagi. Nah, ini fitnah berarti ini mengganggu kada? Mengganggu. Kalau ini kadang mengganggu, ibadahnya kada terganggu. Berarti tidak menjadi fitnah bagi dia, malah menjadi penolong. Semakin bisa HP, makin rajin beribadah. Berarti hebat berarti. Nah itu jaga. Maaf yang di mana-mana kayak itu ini dah. Seluruh dunia ada budi kita aja bang, seluruh dunia ada orang mengutamakan HP daripada ingat kepada Allah.
hingga kepada Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Dan kita diselamatkan anak cucu kita di akhir zaman ini, pian. Hanya Allah saja yang bisa membantu kita. Allah kada membantu, ada kawa. Makanya ada dua ulama, ya Allah, ulun hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau pian kada membantu, maka semua ulun dan anak cucu ulun akan terjatuh di lembah kemurkaan pian. Pian akan murka kepada kami semua. Akhirnya kami seolah khatimah masuk neraka. Hanya pian harapan, tapi kalau pian menolong, maka pian kalau menolong kami, siapapun yang ingin merusak kami, anak cucu kami, tidak akan berhasil. Bagaimanapun kehebatan dahsyatnya teknologi kah, senjata kah, anak membinasakan, pun pian bermain menolong kami, ya Allah, tidak akan bisa mereka menyentuh anak cucu ulun di akhir zaman ini. Minta kepada Allah kita. Kita kadang meminta, mah kasihan anak cucu kita pian di akhir zaman ini. Ya, penuh dengan fitnah. Kadang ada ulama minta kepada Allah Ta'ala biar anaknya lekas mati. Tapi kita jangan. Ya, ini yang kelas tinggi ini. Kenapa? Karena tahu ini hidup di zaman yang fitnah. Khawatirnya kafir gitu. Khawatirnya su'ul khatimah. Ini fitnah di akhir zaman. Ya, hanya ulama kita, guru-guru kita, kalau ingin selamat, ya maka kalau kita nih Allah yang anak guru sekompol kan dijaga di rumah nyaman aja, sidin sugih mengiau guru-guru ke rumah kita pun bisa sebenarnya, kalau mesti orang sugih, ya kita jaga anak kita di rumah, kita kawan nih, ya ajarkan yang kebaikan, aja sebenarnya. Ya, nah itu kalau orang sugih kau menjaga anaknya, menyekolahkan anaknya pesantren itu biasa. Tapi kalau orang yang di bawah lalu kau menjaga anaknya, itu luar biasa. Anak ulama jadi ulama biasa aja, wajar aja, karena abahnya ulama, datunya ulama. Tapi kalau yang orang biasa, jadinya aku udah kada ulama, kaiku kada anak harus dijadikan ulama. Ya, aku harus mencintai ulama orang saleh, aku akan khidmat kepada ulama orang saleh, mengambil keberkatan, mudahan dengan khidmat kepada orang saleh, bantu orang saleh, maka anak zuriatku dijadikan orang saleh. Ya, jadi kalau semudah membalik tangan anak kita jadi orang saleh, kita kada saleh belum, kada jadi ulama. Ya. Nah, itu. Jadi harus kita ada pengorbanan. Ya, pengorbanan. Makanya para sahabat tuh ya. Kenapa zuriat sahabat mereka dimuliakan Allah SWT? Karena mereka berjuang, ya, berjuang untuk dakwah Nabi Muhammad SAW itu habis-habisan, dengan harta, dengan tenaga, bahkan dengan nyawa mereka. Kita berkorban berjamaah aja tangali, berkorban untuk majlis ta'lim aja ngali, berkorban untuk kebaikan sedekah aja ngali. Kan ada pengorbanan lagi kita nih dibandingkan para sahabat. Anak surga Firdaus lah. Ya, mau nama Firdaus kawan. Jadi tetap kita jangan putus asa. Kita berjuang. Iya. Harus ada artinya perubahan. Ya, harus ada perubahan kita lawan. Kita semuanya ada musuh nafsu kita, setan, lingkungan, ya, dunia. Nah, itu awak gangguan, 4 gangguan muka, belakang, kiri, kanan. Nah, dikepung kita. Ya. Makanya di ulama, kalau kita ingin melawan hawa nafsu kita lawan dengan jangan banyak makan, jangan banyak minum. Makanya kalau orang tuh ngalih tahajud, sebabnya 2. 1, banyak makan. Ya, sate, nasi goreng, lontong, tiwadak, ya, durian. Akhirnya melihat bantal langsung game, mengaruh langsung bangun jam 9 siang. Banyakkan makan.
Jadi jangan banyak makan. Sekedarnya aja kalau habis zuhur bisa dimanyaki. Pagi bisa, tapi kalau malam jangan jauh lama. Khawatir kita kada bangun malah beratnya. Berat nah, kebanyakan parutnya aja berat. Kalau parut berat kepala berat juga. Yang kedua gara-gara dosa. Ya, belum bertobat sebelum guring. Makanya Rasulullah mensunahkan kita baca istighfar 3 kali sebelum guring. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah kayak sembahyang. Itu yang baca istighfar. Asyhadu an astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Itu diampuni seluruh dosanya walaupun ya sebanyak buih yang ada di lautan. Wah, diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Nah, jarang dia baca istighfar kita doa bismillahirrahmanirrahim ayo amut ya kada ingat kadang kada nah imun kita melihat nebian ya Allah kita nih kayak apa Rasulullah kena lawan kita ya kada jarang kita mengingat sidin ya Allah itu bang kita nih jangan sampai terlena. Iya, kembali. Ketika lupa kembali lagi. Ketika lupa kembali lagi, minta ampun. Ketika lupa minta ampun. Naik lagi, minta tolong kepada Allah Taala. Jatuh lagi, minta ampun, minta kepada Allah agar ditolong. Terus siapa yang bersungguh-sungguh ya Allah Taala di jalan kami untuk meraih ridho kami, maka kami akan pasti memberikan jalan petunjuk bagi dia. Artinya sampai kepada tujuannya. Jangan putus asa kita. Rahmat Allah luas, keampunan Allah luas. Jangan putus asa ya Allah. Ulun kada kau jadi wali nah. Anak ulun kada kau jadi wali nah. Kenapa? Zamannya sudah. Jangan. Allah kuasa. Allah kuasa. Ya kekuasaan Allah tidak terbatas dengan tempat, dengan masa. Ya, kalau hendak memilih hambanya jadi kekasih Allah bisa. Ya waktu bilang lah Allah yang guru sekompo di sini. Ya, anu di sini. Kalau orang berada di tempat yang jauh daripada kebakaran, wajar aja kada kena api. Jadi. Tapi kalau orang itu berada di tempat kebakaran di tengah-tengah, tapi nya kada kena, ini luar biasa. Maksudnya orang berada di lingkungan yang jauh daripada maksiat. Kampungnya kadada ini, kadada itu. Iya, berada di pesantren, di lingkungan majelis taklim. Wajar aja, ada terpengaruh. Wajar, ini baik. Ada yang mengganggu. Ketika di satu kampung, di tengah tetap menuntut ilmu, tetap berjamaah, tetap padahal lingkungannya nih campur aduk sudah. Awaknya salat berjamaah, subhanallah. Ini orang hebat. Makanya tadi juga kalau orang sugih bersedekah juga lama wajarnya berduit. Tapi kalau orang yang di bawah kaum menyumbang ikut serta itu luar biasa. Ya, terkadang kita nih lah, aku ada kau menyumbang aja banyak. Yang Allah lihat bukan banyaknya, keikhlasan kita. Ya, mun Allah memandang yang banyaknya, kasihan yang kada berduit. Jadi yang Allah lihat keikhlasannya, yang banyak ikhlas, yang sedikit ikhlas, ya bagus berarti. Ya, yang khawatir ya udah sedikit kada ikhlas kurang, terpaksa parah lagi ini. Nah, itu. Jadi jangan. Ya. Makanya ulama di akhir zaman agar kita selamat dunia akhirat 3. Pertama sedekah. Walaupun separuh kurma aja Rasulullah. Artinya saking pentingnya. Ya, jagalah diri kalian daripada api neraka walaupun bersedekah sedikit sebelah biji kurma. Artinya ya sedikit lah 1.000, 2.000, 3.000 misalkan. Iya, 5.000 ya semampuan kita. Iya, dan obati penyakit kalian dengan sedekah. Penyakit ada 2, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Dan ini mujarab, pasti kabulnya. Orang garing, anak mening, dah sakaratul maut, coba bersedekah. Insyaallah panjang umurnya tuh. Kayak apa aja orang anak sakaratul maut meninggal dunia, anak meninggal dah. Ya, anaknya yang bersedekah. Ya Allah, datangi orang yang susah. Yang susah siapa nih yang perlu? Karena orang yang susah jauh ulama itu doanya tidak ada penghalat dengan langit, langsung tembus kepada Allah Taala.
karena ini perlu penting dapat duit. Nah 50 bari 100, bisa tetangis ih mengikuti 100 mungkin seumur hidup aja ya, biasanya 500 ya, 1000 2000 paling gana misalnya 10.000, ini 100 atau 50, kancang doanya dan biar sehat, panjang umur, dan ini doakan kuitan ulun garing dan sembuh. Nah, langsung tembus doanya, dan ulun bukti akan kepada kuitan ulun. Iya. Sampai apa waktu di Nusa Ulin tahun berapa tuh? 5 tahun 6 tahun kah yang lalu, atau tahun 2014 kalau salah, atau 15 sebelum kawin 2013 14 ya. Iya. Ada anu sidin. Anu Bang dah. Napas dah. Keluar orang. Ini abah ulun sarik apa aja kuitan anak-anak cak bacaan Yasin. Sarik ulun pas datang ya ulun. Ingat guru ulun, ya guru ulun bila anu cari orang yang meruakan. Keluar dulu. Nah, siapa aja ulun di rumah sakit yang meruakan. Bahagia. Tolong julun doakan mama. Masuk. Alhamdulillah. Disariki aja Bang. Tapi mama alhamdulillah baik. Ya kada napas sudah anu ngalih kan. Nah, itu terbukti subhanallah. Itu artinya sabda Rasulullah SAW itu kada dusta sih. Obati penyakit kalian, diri kita atau keluarga kita yang garing. Kalau penyakit zahir saja bisa disembuhkan dengan sedekah, maka minta agar penyakit batin kita ini disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu. Kedua adalah memperbanyak istighfar. Nah, baik istighfar dengan muntung, terutama istighfar dengan hati kita. Lu mesti harus dimuntung, diam kayak ini nah. Di hati Allah, ampuni dosa-dosa ulun bahari ya Allah. Tobat ya Allah, ulun salah. Istighfar orang. Istighfar dengan muntung ada batasnya. Meserayan hariawan, keuyuhan, ampi lagi istighfarnya. Dengan hati santai berbahagia kau istighfar. Ya Allah, taubat, banyak maksiat ulun ya Allah. Nikmat banyak, lebih kasih sayang banyak. Banyak hutang dosa yang belum taubati ya Allah. Hutang nikmat yang belum syukuri, ampun ya Allah. Santai aja ya. Pikir orang kadang ingat kepada Allah, padahal ingat kepada Allah. Nah, yang terakhir adalah salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, salawat ini penting agar kita dikenal oleh Rasulullah, biar sakaratul maut nyaman. Kemudian dikubur Rasulullah hadir. Ya, kemudian di akhirat beliau yang mengiau kita. Sini. Kenapa yang bersalawat kepada salam kepada Rasulullah? Aku kenal nama dia dan nama orang tuanya. Masya Allah. Orang mengenal kita. Ada ulama, wali. Sini. Pun ada apa? Ikam anak si anu bisa anu ya lah. Wah, himung kita ya kada. Di tengah orang pulang. Siapa ini ya? Hanya raja. Padahal ada pernah kita melihat orang ini timbul sidin mengiau tahu ngarannya. Oh, hati kita bangganya luar biasa. Bisa menangis apalagi ini orang wali, orang soleh. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan lupa salawat ada dua. Bisa dengan muntung, bisa dengan hati. Dengan hati ya tadi. Ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, hati kita ingat ya Allah. Ini berkat kekasihan Nabi Muhammad SAW. Dan ulun jadi umat sidin yang bisa menyenangkan hati sidin. Karena ulun yakin selama ini ulun banyak menyakiti hati Nabi pian ya Allah. Dan ulun menyakiti sidin memintakan ampun kepada ulun. Tapi ulun masa bodoh. Ampuni ulun ya Allah. Bimbing ulun keluarga anak cucu agar bisa menjadi hamba pian yang baik dan umat Nabi Muhammad SAW yang menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, tandakan kita dan seluruh muslimin wal muslimat semuanya menjadi orang-orang yang diridhai Allah dunia akhirat dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dunia akhirat. Akhirnya kita Allah selamatkan di dunia, di kubur sampai akhirat. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Sayyidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم رجال المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Minta ampun, minta ridhanya. Terima kasih kepada mohon doanya. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah la quwwata illa billah.